wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Andi Prasetyo, NIM 242 10 10 30 10 8 dari kelas C6. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yaitu sejarah kepemimpinan tokoh. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu adalah sejarah kepemimpinan tokoh dari Bapak Ir Soekarno. Nah, yang pertama ada biografi dari Bapak Insinyur Soekarno. Yang pertama ada nama beliau adalah Ir Soekarno, atau bisa disebut sebagai Bapak Kusno atau Soekarno. Nah, tapi biasanya kita sering menyebutnya beliau adalah Bapak Presiden yang pertama, yaitu adalah Insinyur Soekarno, dan beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, beliau ini adalah lahir di 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Nah, dimakamkan di mana? Dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Nah, beliau Bapak Ir Soekarno itu adalah beliau wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Nah, kemudian Bapak Soekarno itu adalah dikenal sebagai Bapak proklamator yang sangat karismatik. Salah satunya adalah pendiri dari nasionalisme modern yang ada di Indonesia ini. Dan beliau adalah orang yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Dan Soekarno ini adalah presiden pertama di Republik Indonesia ini pada tahun 1945 sampai 1967. Dan beliau adalah seorang pemimpin yang menegakkan persatuan bangsa melalui ideologi Pancasila dan juga retorika kebangsaan. Nah, yang selanjutnya adalah tipe dan perjalanan kepemimpinan dari Bapak Ir Soekarno. Nah, yang pertama, beliau ini dikenal orang yang sangat karismatik. Nah, Soekarno ini bisa dikenal sebagai orang yang sangat karismatik, orang yang visioner, dan juga revolusioner. Nah, ini jadi ada 3. Beliau ini biasanya dikenal sebagai 3 ini, sebagai orang yang karismatik, visioner, dan juga revolusioner. Nah, selanjutnya, perjalanan beliau ini menjadi seorang kepemimpinan itu adalah bermula dari aktivitas organisasi kepemudaan atau pergerakan kebangsaan dan kolonial pada zaman penjajah dahulu. Nah, kemudian dia berkembang juga menjadi sebuah orator yang membentuk imaji nasionalisme
modern. Nah, dia juga orang yang sangat memiliki peran penting pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada pengambilan keputusan, Soekarno memiliki kecenderungan sentral keputusan pada figur kepemimpinannya, mengambil keputusan besar yang selaras dengan selaras dengan visi ideologi, misi politik luar negeri non-blok, pembangunan nasional dengan semboyan berdikari. Nah, kemudian ia juga menggunakan forum-forum politik, konferensi persatuan nasional, dan juga forum-forum politik konferensi persatuan nasional. Nah, kemudian Bapak Soekarno ini mengelola konflik antar kelompok itu adalah dengan ideologisnya, dengan etnisnya, dan juga dengan cara beliau berpolitik. Nah, kemudian terutama beliau itu melalui restorasi persatuan, penciptaan simbol nasional yaitu Pancasila dan juga Sumpah Pemuda. Nah, kemudian dia juga mencoba menyeimbangkan kekuatan dari misi menempatkan militer dalam posisi sentral di masa yang tertentu, merangkul kelompok kiri dan kanan pada waktu yang berbeda. Ia juga kadang menggunakan kekuatan politik untuk menekan oposisi era Guedi demokrasi untuk menunjukkan sentralisasi dan pembatasan kebebasan politik. Nah, namun di sisi lain ia mampu meredakan ketegangan nasional dengan pidato dan simbolisnya yang kuat untuk menjaga legitimasi persatuan. Pendekatannya bersifat pragmatis, menggabungkan diplomatik, politik, daya persuasi publik, dan juga manuver institusional. Nah, selanjutnya, ini nilai kepemimpinan dari Bapak I.R. Soekarno. Nah, yang pertama, Bapak Soekarno adalah orang yang sangat nasionalis, yang sangat berani, dan juga beliau adalah orang yang anti kolonial. Solidaritasnya dalam di kebangsaan ini dan juga cita-cita kemerdekaan yang beliau tekankan kepada seluruh pemuda atau seluruh warga Indonesia pada zaman dulu. Kemudian ia juga menekankan kreativitas bangsa atau kemandirian, martabat nasional, dan pengutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau pribadi. Nah, kemudian nilai-nilai wujud melalui bahasa simbolik dan kebijakan publik yang berfokus pada pembangunan identitas nasional. Itu adalah dari nilai kepemimpinan dari Bapak I.R. Soekarno. Nah, yang selanjutnya, nah ini kontribusi besar I.R. Soekarno. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, Soekarno adalah sebuah figur sentral dalam proklamasi kemerdekaan pada tahun 17 Agustus tahun 1945. Nah, yang kedua itu adalah pembentukan dasar negara yaitu Pancasila dan mobilisasi identitas nasional modern. Nah, yang ketiga yaitu adalah kontribusinya termasuk membangun legitimasi pemerintahan republik di mata rakyat dan juga di mata seluruh dunia. Nah, kemudian yaitu beliau juga menanamkan nilai-nilai kepercayaan atau nilai persatuan yang menjadi fondasi di negara Republik Indonesia ini. Nah, sebenarnya masih banyak juga warisan dari Bapak I.R. Soekarno, tetapi di sini dicantumkan cuma 4 poin besar tersebut. Nah, jadi warisannya itu tampak dalam institusi negara, simbol nasional, dan juga ingatan kolektif bangsa sebagai peletak dasar kemerdekaan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
mulai dari biografi Bapak Soekarno dan juga gaya dan tipe kepemimpinannya, pengambilan keputusan, mengelola konflik dan juga kontribusi bagi bangsa Indonesia ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kembali kepada teman saya yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ai, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas kepemimpinan. Saya dari kelas C6 dengan NIM 242101030101009. Nah, yang saya akan terangkan ini adalah gaya yang berjudul Gaya dan Tipe Kepemimpinan oleh pemimpin yang sangat besar di masanya. Yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi, dan yang kedua, Insinyur Soekarno selaku pelapor kemerdekaan di negara kita yang tercinta ini. Yang pertama adalah biografi singkat Salahuddin Al-Ayyubi. Nama Salahuddin Al-Ayyubi sendiri ialah Yusuf bin Ayyub dengan julukan Salahuddin Al-Ayyubi. Lahir 1137 Masehi di Tikrit dan wafat di Irak pada tahun 1193 Masehi di Damaskus, Suriah. Beliau dikenal sebagai pemimpinan Muslim yang berhasil merebut Yerusalem dari pasukan Salib pada tahun 1987. Salahuddin Al-Ayyubi ini dikenal dengan rendah hati, adil, dan berpegang teguh pada Islam dalam berkepemimpinan. Biografi kepemimpinan selanjutnya ialah biografi kepemimpinan Soekarno. Nama lengkap Insinyur Soekarno, lahir 6 Juni 1901 di Surabaya dan wafat 21 Juni 1970 di Jakarta. Beliau adalah pelakor, proklamator kemerdekaan, dan Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno dikenal sebagai pemimpin karismatik, visioner, serta memiliki kemampuan orasi dan ideologi yang kuat untuk menyatukan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah gaya dan tipe kepemimpinan. Salahuddin Al-Ayyubi, gaya kepemimpinannya karismatik dan religius, menekankan keadilan, etika, dan kesederhanaan. Ia memimpin dengan teladan dan kedekatan terhadap rakyatnya. Lain halnya dengan Insinyur Soekarno, gaya kepemimpinan visioner, nasionalisme, dan inspiratif. Ia mampu membangkitkan semangat perjuangan rakyat melalui orasi dan simbol persatuan nasional. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Salahuddin Al-Ayyubi mengambil keputusan melalui pertimbangan agama, musyawarah, dan etika Islam. Ia mempertimbangkan maslahat umat dan menghindari kezaliman. Sedangkan mengambil keputusan yang
yang berdasarkan visi ideologis dan keberanian revolusioner ialah Insinyur Soekarno. Sering mengandalkan keyakinan pribadi dan pandangan jauh ke depan demi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ialah mengelola konflik. Salahuddin Al-Ayyubi menyelesaikan konflik dengan diplomasi dan kemurahan hati. Dan Soekarno sendiri mengelola konflik dengan retorika, persatuan, dan politik keseimbangan. Yang kelima adalah nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi adil, rendah hati, disiplin, sabar, dan religius. Ia menempatkan moralitas sebagai landasan utama kepemimpinan. Insinyur Soekarno berani, nasionalisme, inspiratif, dan penuh cinta tanah air. Menanamkan nilai persatuan, gotong royong, dan kebebasan berpikir bagi rakyat Indonesia. Dan yang keenam adalah kontribusi besar bagi bangsa. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Yerusalem dari pasukan salib, menyatukan umat Islam, serta meninggalkan contoh etika kepemimpinan Islam yang mulia. Sedangkan Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menggagas ideologi Pancasila, dan menjadi simbol perjuangan nasionalisme Indonesia. Yang terakhir adalah refleksi pribadi. Nah, dari refleksi saya, dari Salahuddin Al-Ayyubi saya belajar pentingnya keadilan, kesederhanaan, dan keteguhan iman dalam memimpin diri sendiri. Dari Insinyur Soekarno sendiri saya belajar semangat, juang, keberanian, dan kecintaan terhadap bangsa. Sebagai mahasiswa, saya dapat menerapkan nilai tersebut dengan belajar sungguh-sungguh, berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan berkontribusi positif untuk bangsa dan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Alfiansyah, NIM 2421010301112. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rifai, yang dimana di sini saya akan membahas tentang perbandingan kedua tokoh dari Insinyur Soekarno dan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, yang pertama di sini dari Insinyur Soekarno. Soekarno yaitu memanfaatkan retorika kebangsaan, simbol, dan politik massa untuk merebut dan mempertahankan legitimasi di era modern. Nah, yang kedua yaitu Soekarno sering mengandalkan simbol nasional dan manuver politik, kadang dengan sentralisasi untuk menjaga persatuan yang rapuh begitu. Yang ketiga, Soekarno yaitu bertumpu pada pembentukan identitas nasional modern dan kedaulatan. Nah, mungkin dari Insinyur Soekarno cuman itu yang saya tahu. Nah, dan untuk tokoh yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi, yang dimana yang pertama yaitu Salahuddin lebih menekankan legitimasi religius dan keseimbangan antara etika perang dan strategi militer. Nah, yang kedua, Salahuddin cenderung memadukan diplomasi dan strategi militer dengan etika yang menenangkan. Ketegangan berkepanjangan nilai keadilan yang ditegakkan Salahuddin kontekstual terhadap norma agama dan hukum masa itu. Untuk refleksi pribadi dari nilai kepemimpinan sendiri, sebagai anak, yang pertama menetapkan standar etika pribadi yang jelas, yaitu mengikuti jejak keadilan Salahuddin. Nah, dan yang kedua berlatih komunikasi publik dan kepemimpinan organisasi, yaitu mengikuti semangat visi Soekarno. Yang ketiga
aktif untuk mencari solusi dan berdamai saat konflik muncul. Yang terakhir yaitu terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yang memperkuat identitas kebangsaan. Nah, untuk refleksi pribadi dari nilai kepemimpinan sebagai seorang mahasiswa, intinya saya memperoleh pelajaran yang saling melengkapi dari kedua tokoh tersebut. Dari Salahuddin Al-Ayyubi, saya belajar pentingnya keadilan, kesederhanaan, konsistensi, moral, dan ketegasan. Dalam praktik sehari-hari, ini berarti saya harus berpegang teguh pada prinsip kejujuran dalam studi, dan menolak godaan jalan pintas, dan memperlakukan teman serta lawan pendapat dengan adil. Nah, yang ketiga, ketika terjadi konflik di organisasi kampus atau dalam kelompok belajar, saya akan mencoba menerapkan pendekatan diplomatik, mendengarkan semua pihak secara solusi yang adil, dan menempatkan kepentingan bersama di atas ego kelompok. Nah, refleksi pribadi dari nilai kepemimpinan sebagai mahasiswa, yang ini dari tokoh Insinyur Soekarno, saya belajar kekuatan visi, retorika yang membangkitkan semangat dan rasa cinta tanah air. Sebagai mahasiswa, ya saya bisa meniru ini dengan mengembangkan visi akademis yang jelas, tujuan kelulusan, riset yang bermanfaat, dan juga mempraktikkan kemampuan berkomunikasi agar bisa menggerakkan teman-teman dalam kegiatan positif, serta juga menanamkan rasa tanggung jawab sosial. Refleksi pribadi dari nilai kepemimpinan dua tokoh tersebut sebagai warga negara. Misalnya, terlibat kegiatan pengabdian masyarakat yang memperkuat persatuan lokal. Sebagai warga negara, ya saya menerapkan tanggung jawab dan rasa hormat kepada NKRI. Dan yang kedua, sebagai warga negara, saya juga menanamkan sikap patriotik yang kritis, yaitu mencintai tanah air sambil ikut serta membangun dengan cara instruktif. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.